uang. Jangan-jangan banyak uang karena kamu jual diri sama laki-laki ini, iya kan? Apa-apaan ini? Gak ada ceritanya ya kamu nikah dengan laki-laki pengangguran ini. Ayo masuk. Enggak, Wak. Kalau kamu mau nikah, Mama nggak akan setuju. Loh, memangnya kenapa, Ma? Kamu tuh nggak inget? Dia kan ini, mamanya kan tukang kawin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga menjumpai Anda pada program Tawakal. Dan seperti biasa pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro yang akan memberikan pembelajaran dari permasalahan yang dihadapi oleh narasumber kita. Sebelumnya mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah Mas Mario. Baik. Sehat ya Pak Ustadz? Sehat. Meski agak flu dikit ini. Ya, selain Ustadz juga telah hadir narasumber kita hari ini. Namun berbeda dari biasanya, hari ini hadir langsung dua narasumber. Kedua namanya kita samarkan menjadi Ibu Anita dan Rista. Selamat pagi Bu Anita. Pagi. Ya, selamat pagi Rista. Ya, silakan diceritakan apa yang pengen disampaikan oleh kedua ini kepada pemirsa di rumah dan juga ada Pak Ustadz. Silakan. Jadi gini Kak, sebenarnya aku yang ngajak Mama buat datang ke sini. Aku pengen kita berdua itu dapat pencerahan Kak. Ya, terutama sih Mama. Aku cuma pengen Mama tahu kalau nggak cuma ada anak yang durhaka, tapi ada juga ibu yang durhaka. Mohon maaf nih Anita, kalau boleh diceritakan memang apa yang dilakukan ibu sehingga menurut Anita ibu ini maaf ya, biasanya kan anak-anak tidak boleh berkata seperti itu. Yang nggak ada ibu durhaka. Yang ada itu anak yang nggak nurut sama orang tua. Coba kita dengerin dulu ya, Anita, bisa disampaikan nggak apa yang dilakukan oleh ibu? Jadi aku tuh pengen Mama tuh sadar Kak, kalau selama itu udah banyak banget yang menderita gara-gara Mama. Ya aku nggak tahu sih kehidupan yang sekarang ini apa karena sumpahnya dari nenek atau bukan. Jadi aku tahu ini sih dari Papa Kak. Iya. Jadi dulu itu kata Papa sama Mama itu nggak direstuin. Lalu? Sampai akhirnya Papa nekat buat nyulik Mama, bawa kabur Mama. Tapi mamanya juga ngelawan sama orang tuanya. Sampai-sampai Mama tuh dorong nenek dan nenek jatuh. Kata Papa pun nenek itu sampai nyumpahin Kak. Nyumpahin untuk kehidupan Papa sama Mama itu nggak akan bahagia sampai 7 turunan Kak. Nita, ayo kita kabur. Ya Mas, sabar ya Mas. Gimana? Kamu yakin kita mau kawin lari? Kenapa enggak? Pokoknya kemana pun kamu pergi, aku mau ikut kamu Mas. Ya udah. Aku udah nggak betah di sini. Udah kita pergi aja. Apa-apaan ini? Mau pergi kemana kamu? Aku mau pergi sama Mas Iwan, Bu. Aku mau nikah sama dia. Apa-apaan ini? Gak ada ceritanya ya kamu nikah dengan laki-laki pengangguran ini. Ayo masuk. Enggak, Bu. Kenapa sih Ibu bisanya memandang orang dari harta? Mas Iwan ini baik, dia bertanggung jawab. Pokoknya ibu gak akan ngizinin kamu menikah dengan laki-laki itu. Ayo masuk. Enggak, Ibu. Enggak. Tega ya kamu berbuat begini sama ibu kamu sendiri. Demi laki-laki pengangguran seperti itu. Ibu yang tega, Ibu yang egois. Silakan kamu mau pergi keluar dari rumah ini. Tapi ingat ya, 7 turunan kamu gak akan bahagia.
Terserah apa kata ibu. Aku nggak peduli. Ayo mas. Nita. Ya Allah. Kalau boleh tahu memang alasan apa nih orang tua Ibu Anita tidak merestui pernikahan nih? Kalau boleh tahu. Kalau dari orang tua suami saya dulu, karena saya dulu dicap kembang desa, jadi saya banyak pacarnya. Kalau dari orang tua saya sendiri, karena suami saya dulu belum kerja, Mbak Angel. Jadi mereka melarang saya. Suami saya dulu cuman anak band. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan saya, apakah bisa terjadi nih Pak Ustadz, ini kan sumpah gitu Pak Ustadz ya, ini kan yang diyakini Mbak Anita, ini sumpah ini terbawa sampai sekarang nih, tapi secara pandangan Islam, apakah benar nih Pak Ustadz dengan sumpah begitu akan terjadi peristiwa itu Pak Ustadz? Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa ridho fi ridho walidain wa sahatullah fi sahatul walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, terutama ibu. Dan murka Allah itu juga terletak pada murka orang tua. Makanya di sini orang tua itu harus berhati-hati kalau ngomong dan bersikap, terutama di saat sakit hati dan saat disakiti oleh anak. Karena atas dalil ini, atas hadis ini, bisa jadi ucapan orang tua itu bisa terjadi, Mbak Angel. Maka hadis ini mengingatkan kedua belah pihak. Bagi anak supaya tidak menyakiti orang tua, supaya tidak melukai hati orang tua, dan bagi orang tua supaya tidak sembarangan ngomong terhadap anak, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Untuk pembelajaran kita semua yang ada di rumah juga ya Pak Ustadz ya. Ini kalau seorang anak ataupun ibu itu ingin menikah lagi, itu syaratnya dalam Islam itu yang baik bagaimana Pak Ustadz? Nah, ya. Jadi lihat apa itu tampilan fisiknya cocok enggak, baik enggak. Yang kedua nasabnya, dilihat nasabnya, bebet bobot, bibit bebet bobot gitu. Yang terakhir adalah baru agamanya. Tapi di antara semua pertimbangan ini kata Nabi, yang terbaik adalah lidini, berarti agamanya. Jadi baik bagi laki-laki mencari jodoh maupun bagi perempuan ketika menerima pinangan harus dilihat ini. Itu secara usaha lahiriahnya, usaha batiniahnya, ya berdoa, mohon kepada Allah setiap sholat, atau perlu kalau perlu khusus melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat minta kepada Allah, ya Allah mohon bukakan pintu jodoh untuk kami, jodoh yang baik, jodoh yang bisa membimbing dan bisa menjadi pasangan, yang bisa menenteramkan jiwa kami dan membimbing keluarga kami untuk selamat di dunia dan akhirat. Ya. Apa doanya Pak Ustadz? Doanya ada itu. Ini doa Nabi ketika mendoakan keluarganya supaya dia keluarganya ini tetap baik, tetap dilindungi oleh Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah perlindungan dari istri kami, keluarga kami, dan para orang-orang yang dekat dengan kami, dan jadikan orang-orang yang bertakwa sebagai panutan dalam keluarga kami. Seperti itu. Iya. Nah, sekarang saya tanya lagi sama kedua narasumber kita. Nah, setelah kejadian kan sempat kabur kan ya. Nah, pas kabur itu terjadi pernikahan ya. Nah, setelah dalam terjadi pernikahan itu apakah sumpah itu memang dirasakan gitu, memang terjadi gitu pas perjalanan pernikahan itu? Jadi kalau kata papa, dulu awal mereka menikah itu baik-baik aja Kak. Iya. Tapi setelah lahir aku sama kakakku, semuanya jadi berubah. Sampai mama dapat pekerjaan, karirnya bagus, sukses, banyak uang. Mama jadi semena-mena sama papa. Mama malah nggak ngurus aku. Mama malah pergi ninggalin kita. Enggak Rista, bukan begitu. Jadi gini Mbak Angel, waktu itu saya kerja, gaji saya lebih besar daripada suami saya. Jadi suami saya ini sensitif. Akhirnya tiap pulang kerja marah sama saya. Bahkan saya lembur dikira saya selingkuh. Padahal saya lembur. Pernah saya diantar karena pulang larut, diantar bos saya.
suami saya marah-marah. Di situ dia mau mukul saya, bahkan mau bunuh saya. Detik itu juga saya lari dan kabur Mbak Angel dari rumah. Pak, mampir dulu Pak. Boleh, boleh. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Mas, ini Mas, boleh Mas. Saya nggak butuh makanan kamu. Oh, enak banget ya. Setelah jalan sama laki-laki lain, kamu kasih makanan untuk tutup mulut saya sama anak-anak. Maksud Ya. kamu apa Mas? Ini buat aku. Aku pulang meeting. Iya, maaf Pak. Saya bosnya Nita. Udahlah, kalian jangan pura-pura, jangan bersandiwara. Dasar wanita. Tutup mulut kamu Mas. Masih untung aku kerja cari uang untuk kebutuhan keluarga kita. Kalau aku nggak cari, gimana keluarga kita? Ngandelin kamu. Oh, jadi kamu hina saya ya? Mentang-mentang banyak uang. Jangan-jangan banyak uang karena kamu jual diri sama laki-laki ini, iya kan? Kamu berani ngambar saya ya? Nanti sialan. Maaf Pak. Ya, lu nggak usah ikut campur, ha? Ya, apa-apaan, ha? Aku udah nggak tahan. Aku mau pergi dari sini. Udah pergi dari sana. Pergi. Dasar wanita. Awas kamu, kalau balik lagi. Kalau emang Mama takut sama Papa, kenapa Mama nggak pernah ngubungin aku? Ya nggak perlu ketemu Papa, cukup aku Ma. Bahkan aku sampai sakit berbulan-bulan di rumah sakit, Mama nggak pernah kan jenguk aku. Mama nggak pernah nanya sama aku kan. Sampai aku ketemu Mama, ternyata Mama udah nikah lagi. Nah, Pak Ustadz, sebelum kita melanjutkan ini perdebatan narasumber kita, saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, mungkin ini juga pencerahan buat pemirsa di rumah ya, buat seorang istri yang mendapatkan penghasilan yang lebih daripada suami nih Pak Ustadz. Ya, di dalam Islam sih memang urusan nafkah itu memang tanggung jawab suami, gitu. Dan istri tidak ada kewajiban untuk bekerja. Tetapi jika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena kondisi tertentu, ya kondisi darurat ibaratnya. Kalau kondisi darurat itu kaitannya ad-daruratu tumbikul mahdhurah. Keadaan darurat itu bisa menghilangkan hukum yang normal, yang asalnya boleh bisa jadi nggak boleh, yang asalnya nggak boleh bisa jadi boleh. Tapi kalau istri bekerja bukan dalam keadaan darurat karena untuk memenuhi keinginannya dan macam-macam, penghasilan suami sudah cukup, nah itu ya mohon maaf, itu tidak boleh, gitu ya, karena ini artinya bukan dalam keadaan darurat. Tapi kalau memang penghasilan suami kurang, ya perlu ada hasil tambahan, istri membantu bekerja, gitu ya, even penghasilannya itu lebih baik dari suami, itu sih tidak masalah. Dan dalam Islam hasil pendapatan istri itu menjadi hak istri sepenuhnya sebetulnya. Kalau toh istri mau berbagi, berbuat baik untuk kebutuhan keluarga, itu karena dihitung sedekahnya istri sama keluarga. Sebaiknya kalau seperti itu, Islam juga sudah memberikan solusi, yaitu kalau ada konflik suami istri, mestinya perlu hakam. Hakam ini juru penengah, itu biasanya dari pihak keluarga. Tapi keluarganya ini kalau lihat dari cerita yang tadi, keluarganya kan nggak bisa dilibatkan karena dari awal sudah putus. Nah, ini bisa mengundang orang lain yang dipercaya. Misalnya ustadz, kiai, ulama yang dipercaya kedua belah pihak, yang bisa menjelaskan dan menjadi jembatan untuk ini, supaya masing-masing pihak bisa dijelaskan. Komunikasinya juga lebih enak ya Pak Ustadz ya. Gitu. Tapi orangnya harus dipercaya. Nah, ibu kan tadi cerita meninggalkan rumah ya. Itu akhirnya berapa lama itu ibu pergi meninggalkan rumah dan akhirnya sampai bertemu anak-anak lagi? Jadi waktu itu dia masih umur sekitar 10 tahunan, Bapak. Kalau nggak salah 10 tahun. Masih 10 tahun? Iya, saya tinggalkan waktu itu. Setelah itu 14 tahun saya dengar dia sakit. Saya jenguk dia. Awalnya papanya ngelarang. Tapi saya jenguk, berhubung suami yang kedua saya ini pengacara. Jadi saya putusin, saya ambil hak
anak asuh anak-anak saya. Jujur Mas, saya nikah sama suami saya ini supaya saya punya kekuatan bisa ngambil kembali anak-anak saya, itu hak asuhnya. Berarti pada saat itu anak-anak tinggal sama ibu? Iya. Jadi meskipun anak-anak udah sama saya, mereka sama saya, kakaknya, mereka tetap benci sama saya. Bahkan mereka sempat malah ke pergaulan yang salah. Ma, aku kayak gitu karena mama. Semua karena mama. Mama itu ada nggak ada buat kita. Oke, mama ambil aku sama kakak dari papa. Tapi mama ada waktu nggak buat aku? Pernah sampai waktu itu aku udah muak banget. Aku mau coba kabur, Kak. Aku mau ke rumah papa. Malah aku ketahuan sama mama. Terus malah aku ditampar sama mama. Aku lagi sakit waktu itu, Kak. Mama cuma kasih uang dan suruh aku berobat. Tapi mama malah jalan kan sama cowok.